Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Jadi motivasi itu apa? Ini kaitannya motivasi terhadap suatu pekerjaan. Dalam Gibson ini menyatakan bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilakunya. Jadi itu kaitannya dengan mendorong bagaimana seorang karyawan itu bisa secara perilaku lebih baik lagi. Kemudian menurut draft tahun 2010 itu motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Jadi ada kekuatan di sini, ada keinginan yang muncul dari orang lain atau dari diri sendiri. Ada target di situ, ada target, ada semangat, dan ada ketekunan di situ untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup ataupun dalam pekerjaan. Yaitu menurut draft. Selanjutnya menurut draft, selanjutnya adalah motivasi pekerja akan mempengaruhi produktivitasnya. Jadi ketika motivasi itu meningkat atau tinggi, itu akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari seorang karyawan. Dan sebagai bagian dan dari tugas dari seorang manajer adalah menyalurkan motivasi kerah pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu kaitannya dengan motivasi. Jadi bagaimana seorang manajer itu bisa memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada karyawan agar mencapai tujuan organisasi. Nah, ini suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah dan ketahanan pada tingkah perilaku tersebut. Jadi jika arahan itu atau perilaku itu, arahan itu baik, maka tingkah lakunya juga akan baik. Atau memberikan contoh yang baik itu bisa memotivasi seseorang. Nah, itu kaitannya dengan motivasi. Selanjutnya, nah ini kalau jenengan teman-teman semua pernah lihat film 127 Hour, itu ada Alan Ralston itu yang memotong tangannya karena terhimpit dengan batu besar. Itu ada filmnya 127. Lah itu ada filmnya, itu adalah ketika dia berjalan di suatu lembah, kemudian di lembah tersebut secara tidak sengaja dia terpelosok, kemudian terhimpit oleh batu, kemudian itu berhari-hari sampai 127 jam terhimpit oleh batu. Dia menggunakan alat seadanya untuk tetap bertahan hidup, untuk minta tolong pun karena itu di lembah jarang sekali ada orang yang lewat di situ. Terus dia memutuskan karena dia ingin memiliki motivasi untuk tetap hidup, itu dia memotong lengannya untuk membebaskan diri. Jadi dia mengorbankan
lengannya untuk membebaskan diri dari batu tersebut. Nah, sehingga dia termotivasi untuk tetap bertahan hidup di situ. Kalau teman-teman yang belum nonton filmnya, bisa ditonton filmnya itu. Selanjutnya adalah, nah ini klasifikasi motif ya. Nah ini kaitannya motif itu adalah, motif dasar itu adalah primer atau drive atau need, motif yang dibawa sejak lahir. Jadi ada motivasi, ada cita-cita, ada semangat di situ. Sejak lahir itu sudah ada semangatnya. Setidaknya dari awal lahir itu ada ibu memiliki motivasi untuk melahirkan anaknya dengan secara normal, sehat dan selamat. Kemudian anak lahir kemudian memiliki motivasi untuk bisa tengkurap, berbalik, kemudian merambat dan lain sebagainya. Itu adalah motif dasar dalam hidup. Nanti ketika sekolah, tahu teman-temannya udah sekolah, minta sekolah, lah itu ada motivasi di situ. Berhubungan dengan kelangsungan hidup individu dan erat hubungannya dengan hubungan biologis. Lah ini kaitannya dengan nanti makan, minum, itu kan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir adalah hubungan seksual. Jadi kalau hubungan seksual ini arahnya adalah yang sudah sah ya, yang sudah legal, itu baru ada kebutuhan biologis tersebut. Jadi kalau yang belum legal jangan main-main. Terus kaitannya dengan motif yang dipelajari atau sekunder, itu adalah kaitannya dengan lingkungan sekitar, berkaitan dengan sopan santun, pergaulan. Nah itu komunikasi, bagaimana itu dipelajari dari lingkungan. Terus selanjutnya adalah akibat motif atau motivasi yang dipelajari, yaitu tujuan menjadi lebih khusus. Ada tujuan lebih khusus. Nah itu selanjutnya adalah motif dapat digabung menjadi lebih kompleks. Jadi nantinya saya punya semangat ini, tujuan ini, kemudian nanti digabung-gabung akan lebih kompleks lagi. Terus cara untuk mencapai tujuan dapat berubah menjadi tujuan itu sendiri. Cara mencapai tujuan dapat berubah menjadi tujuan itu sendiri. Jadi bagaimana semangatnya untuk mencapai tujuan, ada motivasi di situ, itu juga akan merubah menjadi hasil dari hal tersebut. Nah, itu kan mencapai tujuan itu kan ada motivasi di situ. Terus dengan mencapai tujuan itu bisa merubah menjadi tujuan itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah stimulus yang baru mampu membangkitkan suatu motif. Jadi ada dorongan di situ, ada dorongan yang baru. Kalau teman-teman punya pacar, itu bisa menjadi dorongan atau motivasi. Atau dengan bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, nyaman, belajar bareng enak. Jadi mencapai tujuan itu bisa membangkitkan suatu motivasi. Nah ini klasifikasi menurut Woodward, motif yang berdasarkan kebutuhan internal dan jasmani, ya itu kaitannya dengan lapar, makan ya. Terus kemudian motif darurat atau emergensi, motif yang muncul bila situasi menuntut aktivitas yang cepat dan kuat. Ada daruratan di situ, urgensi. Biasanya wah ini harus deadline sekian, itu harus ada motivasi di situ. The power of kepepet ya. The power of kepepet ketika ada situasi tertentu yang mengharuskan kita mengerjakan dalam waktu 1 minggu, lah itu harus menuntut aktivitas yang cepat dan kuat di situ. Terus yang terakhir adalah motif
yang objektif, motif yang diarahkan pada penanganan objek manusia yang berada dalam lingkungannya secara efektif. Misalnya motif untuk melakukan eksplorasi. Jadi ada pengembangan di situ, ada pengembangan, keinginan untuk berkembang lagi berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilannya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman saya menggunakan ruang digital ini. Kalau biasanya saya membuat video itu di rumah menggunakan alat seadanya, ini saya mencoba untuk menggunakan ruangan digital. Nah, ini wujud apa? Karena saya ingin mengeksplorasi diri saya, mengeksplorasi berkaitan dengan keterampilan dan teknologi di sini. Nah, itu ada motivasi di situ. Mau nggak mau, ketika mengajar di masa pandemi ini, saya harus memahami akan teknologi-teknologi saat ini. Kita di awal-awal belum memahami Zoom itu apa, Google Meet itu apa, Google Classroom itu apa. Mau nggak mau kita ada termotivasi di situ, ada dorongan, ada eksplorasi di situ, ada pengembangan di situ, eksplor lagi berkaitan dengan dunia digital. Lah, itu seperti itu teman-teman. Terus kemudian klarifikasi berdasarkan terjadinya. Nah, ini yang pertama adalah motif intrinsik, motif yang timbul dari dalam diri sendiri, dalam diri seorang tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, ini mahasiswa belajar karena keinginan ingin pandai. Jadi kenapa saya dalam hal belajar mengajar itu menggunakan video? Karena teman-teman saya harap bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, sehingga itu didasari karena ingin dulu, karena ingin untuk belajar dan pandai. Nah, itu kan saya nggak pernah ngecek bener-bener nggak teman-teman itu belajar atau enggak. Itu adalah motivasi teman-teman sendiri. Tujuan dari belajar itu apa? Apakah menambah knowledge, apakah menambah keterampilan di situ, atau berkaitan dengan attitude dan personality. Lah, itu adalah ada dalam diri jenengan masing-masing. Atau sekedar yang penting saya nonton videonya sudah selesai, tapi tidak ada keinginan untuk ngulik lagi. Nah, itu adalah yang pertama, motif intrinsik. Kemudian yang kedua adalah motif ekstrinsik, motif yang timbul karena ada pengaruh dari luar, ada suruhan di situ. Belajar karena disuruh. Teman-teman harus belajar, harus melihat video saya berulang-ulang. Saya harus menyuruh seperti itu. Nah, itu karena ada dorongan, ada suruhan, ada seorang yang menyuruh untuk teman-teman belajar. Nah, itu adalah motif ekstrinsik. Nah, ini hubungan motif dan tingkah laku. Motivasi yang sama dapat muncul dalam tingkah laku yang berbeda. Jadi pasti setiap individu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Lah, itu bisa memiliki motivasi yang sama, tapi tingkah laku yang sama itu bisa motivasinya juga beda. Lah, yang terakhir adalah motivasi yang berbeda muncul di dalam satu tingkah laku yang sama atau tingkah laku yang terjadi dalam waktu bersamaan. Lah, itu kaitannya hubungan antara motivasi dan tingkah laku manusia sering tidak begitu jelas. Jadi kaitannya dengan motif yang sama dapat muncul dalam tingkah laku yang berbeda. Yang kedua adalah tingkah laku yang sama itu bisa memiliki motivasi yang berbeda, atau motivasi yang berbeda muncul dalam satu tingkah laku yang sama.
Nah, ini dalam motivasi itu ada lingkaran di atas. Di situ ada yang pertama adalah arahan, ada suruhan di situ. Ada contoh, ada dalam suatu perusahaan ada target dan realisasi. Kamu harus mengerjakan minimal atau menjual minimal 100 barang, suatu produk, harus menjual 100 produk. Ada arahan di situ. Ada kalau mau menjual di daerah sini harus seperti apa pendekatan-pendekatannya. Nah, itu adalah arahan di situ. Kemudian ada keseriusan. Kalau nggak serius, motivasi itu harus ada seriusnya. Ada intensity, keseriusan di situ. Terus yang terakhir ada ketekunan, persistence. Nah, itu harus tekun dalam mengerjakan suatu pekerjaan, baik pekerjaan maupun belajar ya. Nah, itu kaitannya dengan motivasi. Nah, ini teori-teori motivasi ada banyak. Teman-teman ada yang sering didengar adalah McGregor dan Maslow. Ternyata ada teori ERG itu dari Alderfer, terus teori kesehatan motivator dari Herzberg, terus ada McGregor XNY, McClelland itu kebutuhan, teori harapan itu Fromm, kemudian teori penempatan tujuan atau goal setting teori itu ada Edwin Locke. Kita bahas masing-masing. Nah, ini diawali dengan teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini ada 5 yang menjadi hierarki kebutuhan dalam diri seseorang ataupun karyawan. Ada ilmu, kaitannya ada manusia itu memiliki tingkah laku. Nah, itu yang pertama adalah kebutuhan fisik, psychological need. Pastinya itu kaitannya dengan lapar, haus, dan istirahat serta hubungan seksual yang sah ya. Kemudian yang kedua adalah rasa aman. Pastinya dalam berkehidupan, dalam bekerja itu selain mencari uang itu karena kebutuhan ya tadi, yang pertama, yang kedua adalah rasa aman, ada safety di situ. Oh, saya bekerja jadi saya aman secara fisik, secara mental, juga secara psikologis dan intelektual. Karena rasa aman itu bisa juga kaitannya dengan psikologis dan intelektual. Di situ ada pelatihan, pengembangan, itu adalah kebutuhan rasa aman. Kemudian ada BPJS, itu kebutuhan rasa aman. Nah, terus yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang di situ, love need. Ya, pastinya setiap manusia itu makhluk sosial yang harus saling menyayangi. Makanya itu ada kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian kaitannya dengan harga diri, itu tercermin dalam status. Jadi status sosial, status diri sendiri, itu ada harga diri di situ. Oh, saya seorang manajer, ada harga diri di situ. Oh, saya staff leader, nah itu memiliki harga diri masing-masing. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini tersedianya kesempatan dari seorang untuk mengembangkan potensi. Ada pengembangan karir nggak di situ? Ada pengembangan keterampilan nggak di situ? Ada pengembangan pengetahuan nggak di situ? Yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan. Di situ ada kemampuan yang meningkat. Nah, itu adalah aktualisasi diri. Ini menurut Maslow. Nah, ini gambarannya seperti ini. Yang paling bawah itu
kaitannya dengan makan, seks, dan lain sebagainya. Kemudian rasa aman, security, love, kasih sayang, terus harga diri, terus yang paling tinggi adalah di kaitannya dengan aktualisasi diri. Nah, itu karena kebutuhan makan masih yang paling besar ya di bawah, kemudian baru rasa aman, ada BPJS, ada keamanan pengetahuan di situ, ada jaminan-jaminan tertentu, terus cinta, terus kaitannya dengan harga diri, terus baru yang terakhir adalah self actualization. Nah, itu kaitannya dengan aktualisasi diri. Terus ini menurut Friedrich Herzberg, jadi teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang bersifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seorang, sedangkan yang bermaksud dengan higienis atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik, berarti sumber dari luar. Ya, ini ada intrinsik dan ekstrinsik kalau Herzberg teori kesehatan. Nah, ini kalau Herzberg itu ada puas dan tidak puas, atau termotivasi atau tidak termotivasi. Nah, ini kaitannya karena kesehatan ya, higienis, faktor kebersihannya adalah kebijakan perusahaan itu ada memotivasi atau tidak, kualitas pengawasan, kemudian hubungan dengan orang lain, kehidupan pribadi, tingkat gaji, keamanan pekerjaan, dan kondisi kerja. Itu faktor kebersihan. Kalau faktor motivasinya adalah prestasi, achievement, kemudian karir advancement itu kemajuan karir, pengembangan karir, personal growth, pertumbuhan pribadi, job interest, recognition, pengakuan, kemudian responsibility, kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, jadi ada ketidakpuasan dan tidak termotivasi, atau tidak puas tetapi tidak termotivasi, atau kepuasan positif dan termotivasi di situ. Itu kaitannya dengan faktor higien atau pemeliharaan dengan motivasi. Ini masih Herzberg dan Maslow. Nah, kalau Herzberg itu adalah yang atas, itu adalah motivasi di situ. Ada pengembangan karir dan self actualization. Itu adalah aktualisasi diri. Nah, itu masuk ke motivator, sedangkan yang bawah itu kaitannya dengan sosial dan love tadi ya, love, sosial, safety, dan psychological itu higienis faktor. Itu bedanya Maslow dan Herzberg. Nah, ini ekspektansi teori. Nah, ini kaitannya dengan teori ERG itu. Tadi sudah. Teori Aldebaran dikenal dengan akronim ERG. ERG itu existence, related, dan growth. Jadi ada kebutuhan dan eksistensi. Related itu adalah kebutuhan dan berhubungan dengan pihak lain, ada pihak lain, sosial di situ. Terus ada kebutuhan untuk berkembang, ada pengembangan karir, pengembangan ilmu pengetahuan di situ. Nah, itu adalah teori ERG. Nah, ini juga akan ada kaitannya dengan teori Maslow juga. Jadi kalau eksistensi itu kaitannya dengan kebutuhan, itu tadi yang di bawah. Kemudian kaitannya dengan berhubungan tadi, kaitannya dengan sosial dan lain sebagainya. Growth itu adalah harga diri dan aktualisasi diri. Nah, itu hubungan antara teori ERG Aldebaran dengan Maslow. Kalau X dan Y itu adalah perilaku positif dan negatif di situ. Kalau X itu asumsinya adalah
4. Asumsi teori X, karyawan yang tidak menyukai pekerjaan, berarti yang buruk-buruk. Nah, kalau yang Y itu adalah hal-hal yang menyenangkan, karyawan menganggap kerja itu menyenangkan. Jadi kalau X itu perilaku negatif, kalau Y itu perilaku positif. Itu teori motivasi X dan Y McGregor. Jadi biasa kita dengar. Nah, ini teori motivasi McLelland itu adalah yang pertama adalah kebutuhan pencapaian, ada dorongan untuk berlebih, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Terus yang kedua adalah kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Terus tadi kaitannya dengan kebutuhan hubungan kurang lebih sama dengan yang sosial. Yang terakhir, masih ada lagi teori harapan, ini Viktor Herbström, itu adalah kaitannya motivasi dan harapan atau tujuan. Jadi bagaimana seseorang itu mencapai harapannya, tujuannya, targetnya. Lah itu mengarahkan keberhasilan akan apa yang didapatnya nanti. Nah, ini juga kurang lebih sama kaitannya dengan tujuan-tujuan. Tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Nah, seperti itu untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mempelajari apa itu motivasi sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaan nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.